Pemirsa, 2 tahun lalu juara, kini Garuda Muda harus menelan pil pahit tersingkir di babak fase grup SEA Games 2025 Thailand. Lalu apa faktor yang membuat timnas Indonesia U22 gagal total di SEA Games tahun ini? Kita akan membahasnya dengan mantan pelatih timnas Indonesia yang kini melatih PSPS Pekanbaru, Aji Santoso, dan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Selamat malam, Bung Joy. Selamat malam, Vera. Ya, Coach Aji nanti akan menyusul. Saya ke Bung Joy dulu. Bung Joy, jadi 2 tahun lalu berhasil meraih medali emas di SEA Games Kamboja, tapi tahun ini pil pahit harus kita terima. Prestasi Garuda Muda menurun drastis, tersingkir di fase grup. Tentu semua pihak menyayangkan kondisi ini. Apa penyebabnya menurut Bung Joy? Ya, kalau saya sih tidak terlalu tidak terlalu kaget dengan kegagalan untuk menembus ke babak semifinal. Karena ini kan sifatnya turnamen ya, multi event turnamen, meskipun status Indonesia juara bertahan, tapi kan timnya sudah jauh beda dengan tim senior misalnya gitu kan. Nah, bagi saya sih soal gagal ke semifinal itu hal biasa saja. Yang agak mengagetkan saya, nanti tolong dikoreksi Coach Aji, itu pola permainan Indonesia sejak yang saya amati sejak pertama uji coba melawan Mali kalah 0-3, lalu melawan Mali yang kedua, sampai dengan pertandingan melawan Filipina, itu hampir saya tidak melihat ada peningkatan yang signifikan pada tim ini. Itu loh, dalam cara mereka bermain, dalam cara mereka mengatur serangan, cara bertahan, cara mereka juga pergerakan dengan bola, tanpa bola, passing. Itu menurut saya hal yang paling sangat memukul saya sebagai pencinta sepak bola gitu ya. Ini bagaimana ini tim kok bisa bermain seperti ini? Padahal kalau saya lihat dari sourcesnya, sumber dayanya, ini adalah di kelompok umur U22 ini yang sudah yang terbaik. Ada Ferrari, ada Doni Tripamungkas, Kadek Arel, semua udah yang terbaik lah di tanah air. Belum lagi ada pemain-pemain diaspora gitu. Jadi menurut saya ini apa yang terjadi? Jadi saya berpikir apakah mereka ini kehilangan kehilangan konsentrasi atau kehilangan tujuan atau apa? Tapi betul-betul saya melihat ini adalah sebuah kemunduran dari persepak bolaan kita secara umum. Kalau tadi Coach Indra Safri mengatakan dia yang bertanggung jawab, saya sepakat karena itu adalah tanggung jawab dia untuk membuat tim dengan sejumlah pemain yang menurut saya sudah yang terbaik. Tapi secara tim kok tidak jalan, gitu loh. Ya masih untung sebetulnya menang lawan Myanmar, tapi kan tidak cukup untuk itu, gitu loh. Jadi saya tidak melihat soal kegagalannya, tapi saya melihat secara umum memang harus ada yang berubah. Mungkin dari sistem kompetisi kita yang tidak menimbulkan pemain-pemain yang cukup punya kemampuan untuk beradaptasi dengan sebuah turnamen, atau pola kepelatihan, atau apa. Kita harus harus kaji ini dengan seksama ya. Karena saya melihat, kalau saya lihat tim U23 di Piala Asia misalnya tahun 2023, itu menurut saya salah satu yang terbaik, bahkan lebih baik daripada tim seniornya. Kenapa kita mengalami setback yang sedemikian hebat ya? Ini yang menurut saya harus kita evaluasi dalam-dalam lah. Tapi kalau ditanya penyebabnya ya, menurut saya ya dari banyak unsur tadi. Kalau soal hasil kan ya menurut saya nomor 2 lah. Meskipun saya sih tetap melihat bahwa kemenangan melawan Myanmar meskipun tidak cukup, sebetulnya itu adalah progres, meskipun ya tetap tidak cukup karena babak pertama berantakan sekali mainnya. Baru babak kedua mulai ada peningkatan, masuk Jan Sraven, baru tercipta gol yang dibutuhkan untuk mengejar Malaysia, tapi ya akhirnya tidak cukup. Kira-kira begitu. Ya, ada banyak faktor. Saya ke Coach Aji yang sudah bergabung. Coach Aji, jadi squad saat ini kan dihuni banyak pemain berpengalaman dari timnas senior seperti Ivar Jenner, kemudian juga Rafael Strijk hingga Mauro Zylstra gitu. Pelatihnya pun juga tetap sama saat meraih emas 2 tahun yang lalu, yaitu Indra Syafri. Nah, apa itu tidak cukup sebetulnya? Ya, kalau menurut saya sih memang tim kita saat ini memang apa yang dikatakan Bung Joy tadi sangat tepat, memiliki materi pemain yang eksklusif menurut saya. Memiliki materi pemain-pemain yang sudah malang melintang di dunia sepak bola, juga didukung dengan materi pemain dari diaspora, tentunya memang bisa dikatakan seharusnya minimal di final itu seharusnya bisa tercapai. Tetapi kenapa Indonesia sampainya tidak sampai lolos dari grup ini, tentunya satu pukul yang telak buat persepak bolaan kita, dan tentunya
negara-negara lain terutama Asia Tenggara akan mencibir kita pastinya gitu loh. Apalagi kita kan juga banyak-banyak pemain dari diaspora. Menurut saya memang kalau dari kualitas, sebenarnya dari kualitas individu ya, dari kualitas individu saya lihat mereka tidak perlu diragukan lagi. Hanya mungkin apa yang disampaikan Bung Joy tadi juga saya sedikit menambahkan kemungkinan pemain-pemain terlalu percaya diri bisa untuk berprestasi baik di bagus di SEA Games ini. Kita lihat memang Filipina ketika saya bermain pun zaman saya nggak pernah menang dengan ini ya. Tapi kan ini sudah berbeda zamannya gitu. Mungkin juga tidak mengamati perkembangan lawan sepak bola Filipina seperti apa, sehingga ketika terjadi pertandingan di SEA Games ini sepertinya kaget. Dan yang dikatakan Bung Jo tadi juga saya sangat setuju bahwa memang dengan materi-materi pemainnya bagus, kurang mencerminkan bagaimana tim yang didukung dengan materi pemain bagus seharusnya bermain yang atraktif, yang menghibur, tetapi mohon maaf ya kita tidak melihat itu gitu loh. Meskipun di pertandingan kedua menang lawan Myanmar akhirnya juga tidak bisa membawa kita lolos ke babak berikutnya. Kalau saya lihat secara teknis di pertandingan melawan Myanmar, penampilan terutama di babak kedua ada cukup perkembangan yang signifikan, tetapi banyak sekali keputusan-keputusan yang diambil oleh pemain salah. Seharusnya itu kalau kita kemarin banyak mengambil keputusan yang tepat, ada peluang-peluang di kotak penalti itu yang seharusnya lebih dari 3 gol. Tetapi itu tadi bisa aja memang pemain mengambil kesalahan mengambil keputusan yang salah gitu. Jadi menurut saya cukup disayangkan. Yang kedua tentunya harus dievaluasi apa yang dikatakan Bung Jo tadi. Apakah ini sistemnya, apakah ini dari segi kompetisinya atau seperti apa? Semua harus dievaluasi. Begitu Mbak. Ya, semua pihak harus mengevaluasi. Saya ke Bung Joy, Ya. apakah karena jam terbang Bung Joy di klub masing-masing pemain ini yang nampaknya kurang gitu. Jadi faktor kegagalan Garuda Muda di SEA Games kali ini. Misalnya di Super League ini membolehkan 11 pemain asing misalnya. Ya, saya sebetulnya memang mau masuk ke sana karena begini, kalau kita lihat tim yang dibawa Indra Safri ini, pemain-pemain depannya, kalau saya lihat track record mereka, memang tidak terlalu banyak mereka bisa mencetak gol. Rafael Struijk, Arjuna, semuanya paling banyak mencetak 1 gol sebelum mereka tampil di SEA Games kali ini. Jadi dari kualifikasi striker itulah yang terbaik dan tidak produktif ternyata gitu ya ketika mereka berada di klub masing-masing. Dan itu memang luar biasa menurut saya karena ketika melawan Filipina misalnya ada 3 peluang bersih. Arjuna dapat 1, Rafael Struijk dapat 1, satu lagi pemain gelandang dapat 1. Peluangnya bersih banget. Tapi ya tidak bisa mencetak gol karena tidak klinikal, tidak mampu mengkonversi peluang menjadi gol. Harusnya sih bisa 2 atau 3 gol tuh ketika menghadapi Filipina. Tapi ya yang terjadi kan tidak begitu. Babak pertama melawan Myanmar juga ada beberapa peluang bersih. Tetapi menurut saya build up serangan terutama di babak pertama itu memang kalang kabut di tengah ya. Donitri Pamungkas misalnya yang saya lihat sangat dominan di dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya ketika dia di klub di Persija juga, Muhammad Ferrari tidak tampil seperti biasanya. Seperti grogi, seperti ada beban yang luar biasa berat. Sehingga memang sektor depan yang tidak bisa mencetak gol akhirnya membawa dalam tanda kutip malapetaka ya. Karena harusnya lawan Filipina itu bisa menang lah. Harusnya bisa menang bahkan lebih dari 2 gol. Tapi ya malah akhirnya justru kalah kan, ini yang membuat tekanan menghadapi Myanmar itu menjadi lebih besar. Sehingga kemudian permainan di babak pertama sangat berantakan, kecolongan gol dulu. Dan itu membuat sebetulnya bangkitnya telat ya, Jens Raven juga telat masuk sehingga kemudian Indonesia tidak bisa mengejar selisih gol dari Malaysia. Jadi menurut saya yang harus dievaluasi adalah juga jam terbang bagi pemain-pemain di bawah usia 22 tahun ini supaya mereka bisa mendapatkan jam terbang yang lebih berkualitas di kompetisi. Dan itu kalau misalnya tidak diatur oleh regulator, oleh PT LIB misalnya, ya mereka akan tetap minim jam terbangnya, dan ketika dipakai untuk tim kelompok umur atau timnas sekalipun, ya mereka tidak berkembang karena terlalu banyaknya pemain asing ya yang ada sekarang di Liga Indonesia atau Liga Super. Jadi menurut saya kita harus evaluasi sampai ke akar-akarnya termasuk juga mutu kompetisi. Ya.
Coach Aji, strikernya sudah dipilih sekali yang terbaik semua, tapi nyatanya tidak produktif gitu. Jadi kendalanya di mana? Apa yang harus dilakukan PSSI untuk membenahi prestasi timnas kita, terutama untuk para pemain muda ini? Apakah perlu ada aturan baru yang bisa memberikan jam terbang lebih ke pemain muda? Iya, salah satu kita menciptakan kompetisi itu di kompetisi domestik itu adalah supaya nanti pemain-pemain ini memiliki kualitas ketika dibutuhkan di tim nasional. Tetapi kalau kita lihat, terutama pemain-pemain yang asli Indonesia, yang lokal-lokal ini, kan memang jarang sekali mendapatkan jam terbang. Jadi apa yang dikatakan Bung Cu tadi, ya ini harus dievaluasi semuanya, karena bagaimanapun juga kalau timnas kita tidak berkembang karena satu negara itu dikatakan sepak bolanya berkembang maju itu kan salah satunya timnasnya juga berprestasi kan begitu, itu salah satunya. Jadi menurut saya memang harusnya ini memang pemain-pemain kita juga harus diberi rule, diberi aturan. Kalau menurut saya jangan hanya satu pemain-pemain muda yang nanti akan menjadi tunas-tunas pemain nasional kita itu di kompetisi reguler harus mendapatkan jam terbang. Jujur kita lihat banyak sekali pemain-pemain kita yang tidak memiliki jam terbang banyak, sedikit sekali. Kita lihat pemain-pemain kan tidak semuanya, apalagi juga pemain striker sekarang kan banyak menggunakan pemain-pemain asing. Jadi menurut saya demi untuk kemajuan sepak bola kita terutama di timnas harus kita menciptakan satu kompetisi yang bagus, yang kompetitif, yang mana pemain-pemain muda kita, calon-calon pemain nasional harus diberi jam terbang, karena matangnya seorang pemain itu bukan di latihan, bukan di turnamen, tetapi di kompetisi kan begitu. Jadi menurut saya ini harus dipikirkan supaya kita tidak terpuruk lagi ke depannya. Ya tentunya stakeholder, para pengurus harus memikirkan ini semua bagaimana solusinya supaya nanti ke depannya ini paling tidak pemain-pemain kita itu bisa mendapatkan jam terbang di kompetisi domestik. Seperti itu. Ya, jam terbang juga menjadi kunci dan evaluasi menyeluruh tentunya. Terima kasih Coach Aji dan juga Bung Joy sudah bergabung bersama kami. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.